ahli filsafat Rocky Gerung, ya, Rocky Gerung, untuk segera memberikan pendapat dengan dalil-dalilnya yang omon, ya. Ya, siapa tahu nanti sekaligus nanti Rocky Gerung kita minta dia nulis cerpen tentang seperti Poping Ho, pakai filsafat omon. Ayo Rocky Gerung, bahas dong, ya. Tapi jangan hanya dari segi filsafat, dari segi hukum dong, ya. Kalau cuma nuduh, ayo dong, ya. Hotman Paris. Ingat kata Kapolri Pak Listio Sigit, ikan busuk dimulai dari kepalanya. Pimpinan tertinggi Polri siapa? Jokowi. Karena Polri langsung dibawa Jokowi, berarti yang busuk itu Jokowi. Ingat, saudara-saudaraku, kita tidak pernah bermusuhan dengan polisi, kita tidak bermusuhan dengan TNI, karena mereka anak kandung rakyat. Yang kita musuhi adalah kebrutalannya, dan yang paling kita musuhi adalah Jokowi sebagai sumber segala bencana di negeri ini. Amin, turun malaikat. Aku yakin pasti amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Peraturan atau undang-undang yang berasal dari akal manusia itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan umat. Kenapa? Karena akal manusia itu terbatas, tidak bisa menjangkau semuanya. Jadi, untuk membuat undang-undang seharusnya dikembalikan kepada syariat, harusnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Produk-produk undang-undang yang diciptakan oleh sistem demokrasi itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan umat. Kami minta kepada Bapak Jokowi, apakah Bapak Presiden, Bapak Kapolri sengaja udah mengadu domba anak bangsa ini? Kalau begitu, sungguh Bapak Jokowi tidak pantas Anda menjadi pemimpin negeri ini yang sudah mengacak-acak persatuan Indonesia. Sila ketiga dalam Pancasila, persatuan Indonesia. Berarti Anda, Bapak Jokowi, sudah tidak sepatutnya Anda teriak, saya Pancasila, saya Pancasila. Anda pendusta. Dan kami sebagai rakyat hari ini menggugat. Kami datang jauh-jauh dari daerah ingin adanya perubahan untuk Indonesia ini. Kami bertanya, kami emak-emakmu datang ke sini pasang badan ingin perubahan untuk Indonesia ini. Kami pasang badan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi, tolong sampaikan saya bicara dari akar rumput, dari rakyat bawah. Anda telah mengacak-acak demokrasi Indonesia ketika Anda menggolkan lewat MK anak Anda yang belum layak. Anak Anda si Gibran, Pak Jokowi, belum pantas untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia ini. Dia masih terlalu muda, belum punya pengalaman, belum punya keilmuan. Hai Bapak Jokowi, seharusnya Anda malu. Kenapa Anda sendiri gagal menjadi Presiden Republik Indonesia? Hari ini kami mama, ekonomi susah, dan Anda juga bersama menteri-menteri Anda mempersilahkan banyaknya TKA Cina masuk Indonesia, sementara anak-anak kami banyak pengangguran. Sekali lagi, hari ini kami dari akar rumput akan teriak. Kami akan teriak, Bapak Jokowi, Anda sudah gagal menjadi Presiden Republik Indonesia. Selayaknya Anda mundur. Jika hakim berlaku jujur, berlaku adil, maka tempatnya adalah di surga. Tapi ketika hakim berlaku tidak adil, tidak jujur, tempatnya ada di neraka. Sebelum neraka di akhirat, masuk dulu neraka di dunia, yaitu di penjara Cipinang. Allahu Akbar. Oleh karena itu, maka saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, sampai tanggal 22 hari terakhir MK harus memutuskan
siapa yang bersalah, siapa yang benar, Bapak Ibu senantiasa harus ikut serta bersama-sama dengan Presidium untuk selalu meramaikan sampai 1 juta, 2 juta. Insya Allah Anda akan mengubah pendiriannya kembali kepada hati nuraninya. Bersedia Bapak Ibu untuk datang berjuta sampai 1 juta, sampai 2 juta. Bawa keluarga, bawa anak istri, bawa tetangga. Mari kita bersama-sama untuk mempenjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Allahumma anzil alaihim balakal ladzi la yuradu anil qaumadz zalimin. Ya Rabb, turunkan azabmu pada Jokowi dan sekutu-sekutunya. Azab yang tidak dinikmati, yang tidak diinginkan oleh orang-orang zalim. Ya Rabb, turunkan. Allahumma ashibhim adada wa qulhum badada. Hitung jumlah mereka yang jahat, hitung jumlah mereka yang menjual negeri ini, dan habiskan mereka semuanya. Ya Rabb, anak-anakku yang beragama, yang Islam Qadiyah, tapi mereka beragama Nasrani, Katolik, Protestan, dan yang lainnya, mereka punya Tuhan. Tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Mereka punya Tuhan, tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Saudaraku, anak-anakku, saya sengaja menyempatkan datang. Usia saya sudah 74 tahun lebih 2 bulan. Saya khawatir anak cucu saya tidak punya negeri nantinya, karena negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina, yang mati anak Indonesia 100 orang, Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis. Ini negeri siapa? Anakku, saudaraku, tentara, polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para ABRI. Kalian jangan membela yang salah. Kita memilih negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah ajudan Aidit, dan ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Masih terus kita perbaiki di sana-sini. Kalau sempurna ya pasti belum lah. Kalau sempurna kau di sorga aja nanti. Siapa yang mau ke sorga juga silakan. Dari sekian banyak penyampaian aspirasi, dari berjilid-jilid diskusi, belum ada solusi untuk negeri ini. Maka kami emak-emak atas nama aliansi masyarakat yang peduli dengan negeri ini, tidak ada jalan lain bahwa pemimpin yang rusak, pemimpin yang tidak tahu malu, hanya satu jalannya, yaitu semuanya duduk di kantor DPR itu, duduk di sana, kuasai data dan minta kepada Puan Maharani untuk bukan memakzulkan Jokowi, tetapi lengserkan Jokowi, mundur Jokowi dari sebagai pemimpin. Apa gereja? Pilih abang. Kalau saya agama Islam Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak?
Masalahnya Jokowi itu Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Nah, itu rasis itu. Zaman Soeharto nggak ada kecurangan sah. Presiden, ini pembohong. Bohongin rakyat tau nggak? Jokowi itu apa sih? Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya lebih pinter anak saya loh. Bener apa enggak? Lebih pinteran anak saya, anak TK. Masa 1 ditambah 1 berapa? Dia bilang 11. 1 ditambah 1 gua 11. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Goblok kalian, tolol kalian. Ngaku profesor, masa 1 tambah 1 kok 11? Goblok apa enggak? Tolol apa enggak? Saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama, mengajak-ngajak orang untuk ikut demi agama, padahal yang ngajak ini sebetulnya mencari dunia, yaitu jabatan dunia. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Mau jadi apa kita tanpa amin? Mau jadi apa kita tanpa amin? Mau jadi apa kita semua tanpa amin? Apa kata dunia Indonesia tanpa amin? Alhamdulillah pada amin. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga, Pihak kami 01 sudah menang, tapi dikelebongkan. Biadab KPU, biadab KPU. Jangan pengacar KPU. Kalian keluar. Jangan jadi petunggang. Kalian tuh petunggang. Kemarin 2019 kami asli membela Prabowo, kami jadi gembel, kami tidur di jalanan pakai kardus, tapi aku perjuangkan. Dia akhirnya masuk ke tumberan yang sama. Dia apa? Dia nggak tahan dengan oposisi. Sekarang aku perjuangkan 01. Aku perjuangkan Anies Baswedan. Kami perjuangkan Bapak Anies Baswedan itu udah menang. Lawan dia. Lawan. Hai KPU, dengarkan suara hati rakyat. Jangan pernah membuka pembicaraan atau berdebat dengan pendukung 01. Karena capek, beneran capek. Mereka itu kalau berdebat nggak apple to apple, selalu bawa-bawa agama. Seolah-olah mereka mengkotak-kotakan dirinya sebagai pendukung dengan agamanya yang kuat dan lebih soleh daripada pendukung paslon-paslon yang lain. Jadi kan percuma ya, kalau kita berdebat pun tidak debat yang nyambung. Kan mereka ini kemarin bilang bahwa Anies Baswedan ini Imam Mahdi. Terus kemarin kampanye juga bilang bahwa malaikat Jibril sudah merestui Anies Baswedan ini sebagai hambanya Allah yang ditunjuk untuk memimpin negara ini. Nanti lama-lama mereka dipanggil sama malaikat Israel. Suara Anda jangan mau dibeli, itu menguntungkan oli. Marilah kita tegakkan demo. Indonesia bukan milik dinasti. Indonesia bukan milik. Gak belok. Udah milih Anies masuk neraka. Ya, emangnya Anies malaikat? Emangnya Anies Allah? Dia juga belum tentu di belakang kita mah.
Kan anaknya aja boro-boro pakai jilbab, Ibu. Anaknya aja nggak pakai jilbab. Nih, masalah surga dan neraka hanya Allah yang tahu. Barangkali jangan salah, Prabowo kan haji. Jangan merasa dia paling hebat. Jangan jual-belikan agama. Kita capres-capres aja. Nasional. Tadi viralis. Gitu. Indonesia aku maju. Bisa aja ya nggak? Sekarang berubah. Apa yang dirubah? Purwakarta ya Purwakarta aja, nggak bisa ada jadi yang lain-lain. Harus maju. Bukan dirubah, dimajukan. Ya nggak? Capek-capek belajar agama, capresnya Imam Mahdi. Bener aja, rugi dong. Yaitu Abah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat, yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu di jumlahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden, Dajjal. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Quran surah Al-Qasas ayat 26, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 107, 125, 143, 162, 178, 193. Quran surah Ad-Dukhan ayat 18, ayat 51, Quran surah At-Takwir ayat 21, dan Quran surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan, amin. Amin menang, amin kalah. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Kata amin disebut 14 kali di dalam Al-Quran, terdapat di dalam 8 surah. Insya Allah ini menjadi isyarat bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Bapak Anies akan menjadi presiden yang ke-8 dan Pak Muhaimin akan menjadi wakil presiden yang ke-14. Tepuk tangan. Amin menang, amin kalah dosa. Hidup amin, hidup amin, caplos amin, menangkan amin, amin menang 1 putaran, amin, amin menang wajib, amin kalah dosa, amin menang, amin kalah dosa. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Siap Bekasi memenangkan Anies Baswedan 80%? Siap menang 1 putaran? Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong.
jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies pintar asumsi bukan pintar bicara, tidak pintar kerja. DKI Jakarta sudah menjadi parameter Anies tidak pantas jadi presiden. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, POC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Perjalanan Pak Prabowo Subianto ke dua negara sahabat kita, Cina dan Jepang, belum lama ini memang menimbulkan sebuah tanda tanya. Ada keanehan, ada ketidaklaziman dalam kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kali ini. Pak Prabowo belum resmi sebagai presiden terpilih sebelum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, bisa jadi bila mana benar Pak Prabowo diterima Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Kishida sebagai presiden terpilih, itu adalah penghinaan terhadap proses demokrasi di Indonesia dan juga penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi. Sungguh nggak lazim seorang menteri pertahanan diterima oleh kepala negara. Dan kalaupun Pak Prabowo dianggap sebagai presiden terpilih Indonesia, kita harus ingat kalau sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi sedang berlangsung. Bagaimana tidak, di Cina, Pak Prabowo bertemu dan berdiskusi dengan Presiden Cina Xi Jinping. Sementara itu di Jepang, dia diterima dan berdiskusi dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Lagi pula, mengapa Pak Prabowo ini harus terburu-buru berangkat ke Cina dan Jepang dan meminta diterima oleh Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Kishida?
Tapinya, yaitu tadi, bagaimanapun sebuah skenario sudah dirancang, seyogyanya kita tetap menghormati proses demokrasi yang kita punya. Sudah seyogyanya kita menghormati peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Bisa jadi juga kunjungan Pak Prabowo menemui Xi Jinping dan Fumio Kishida adalah permainan politik. Semacam gimmick politik yang ingin memberikan kesan kalau proses Pilpres sudah selesai dan sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi cuma formalitas belaka. Itu cuma sebuah formalitas belaka dan gak bakalan mengubah hasil ketetapan Komisi Pemilihan Umum. Jadi, walaupun Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden selama sekitar 6 bulan lagi sampai akhir Oktober 2024 ini, tapi pada kenyataannya pusat kekuasaan di negara kita sudah mulai bergeser ke Pak Prabowo. Apakah dengan pertemuan ini, di mana Presiden Cina dan Perdana Menteri Jepang saja bertemu dan berdiskusinya dengan Pak Prabowo, bukan lagi dengan Pak Jokowi? Apakah ini pertanda buat politisi-politisi di Indonesia dan juga para relawan, kalau yang sekarang ini menentukan di negara kita adalah Pak Prabowo, bukan lagi Pak Jokowi? Atau, nah ini yang bikin curiga. Ini yang bikin kita jadi curiga. Seru nih. Pertanyaannya jadi muncul ke permukaan adalah, apakah pertemuan Pak Prabowo dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Kishida adalah sebuah pertanda? Ini adalah sebuah simbol penting tentang mulai beralihnya kekuasaan di negara kita dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Ada beberapa indikasi kalau sekarang ini kekuasaan Pak Jokowi memang sudah berangsur surut. Dia bukan lagi faktor yang didengarkan oleh para politisi yang sudah mulai move on. Salah satu indikasi terpenting adalah pembahasan soal Undang-Undang Daerah Aglomerasi Jakarta di Dewan Perwakilan Rakyat. Pemimpin Dewan Kawasan Aglomerasi akan mempunyai kekuasaan dan akses yang besar terhadap pusat ekonomi Indonesia. Dia juga bakalan mendapat sorotan yang besar, melebihi sorotan yang didapat oleh seorang gubernur Jakarta selama ini. Coba deh kita bayangkan, kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya adalah pusat dari Indonesia. Konon, sekitar 60% ekonomi Indonesia berputar di kawasan Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Bogor ini. Dalam keputusan akhir di DPR, Dewan Kawasan Aglomerasi bakal dipimpin orang yang ditunjuk oleh Presiden. Dia akan dipilih oleh Pak Prabowo, bila mana benar nanti Pak Prabowo ini jadi dilantik sebagai presiden. Manuver menguasai Dewan Kawasan Aglomerasi memang sangat membahayakan. Dia berpotensi menciptakan matahari kembar dalam kepemimpinan Indonesia ke depannya. Jadi, coba kita bayangkan kalau wakil presiden menguasai kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya. Dia bakal mengurusi 60% ekonomi Indonesia. Bakal ada di pusat ekonomi Jakarta. Sementara itu presiden terpilih cuma bakal mengurusi 40% ekonomi Indonesia dan berkantor di tengah hutan Kalimantan, di IKN yang masih serba terpencil. Pada mulanya pemerintah merencanakan daerah aglomerasi Jakarta bakal diawasi oleh Dewan Kawasan Aglomerasi yang diketuai oleh wakil presiden. Kelak lembaga yang sangat berkuasa ini bakal diketuai oleh Gibran. Tapinya, rupa-rupanya manuver Pak Jokowi buat memberikan panggung dan akses ke berbagai sumber daya kepada Gibran tersebut langsung tercium oleh partai-partai. Maka langkah ini pun mereka blok. Dan pada kenyataannya, partai-partai itu termasuk Gerindra dan Partai Golkar, dua partai besar yang semula ada di kubu Pak Jokowi, mereka semua sudah nggak mau lagi memberikan karpet merah kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Makanya usulan pemerintahan Pak Jokowi untuk kawasan aglomerasi pun ditolak mentah-mentah oleh partai-partai di Dewan Perwakilan Rakyat. Bila mana rancangan undang-undang kawasan aglomerasi yang diajukan pemerintah diterima dengan begitu saja oleh partai-partai di DPR, itu sama saja mereka memberikan karpet merah dan panggung yang tinggi buat Gibran. Tapinya nih, rupa-rupanya niat Pak Jokowi buat mengangkat anaknya memimpin kawasan aglomerasi itu sudah tercium oleh partai-partai. Semua mulai merapat ke Pak Prabowo.
dan semua mulai meninggalkan Pak Jokowi. Nah, gimana menurut kalian? Nah, gimana? Dari dua peristiwa yang sudah dibahas ini, dari pertemuan Pak Prabowo dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Kishida, dan juga dari gagal lolosnya usulan Wapres memimpin kawasan aglomerasi, dari dua peristiwa penting ini kita sudah bisa mencium kalau pendulum kekuasaan memang sudah mulai bergeser. Jokowi takut legasinya dirusak Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Lihat saja misalnya di Jakarta. Anies menghancurkan semuanya. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Wajar-wajar saja jika Jokowi dalam pusaran ketakutan ketika masa kekuasaan berakhir di tahun 2024. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi-legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Di tahun 2024, Anies Baswedan akan kembali menggunakan strategi di tahun 2017. Kelakuan-kelakuan relawan Anies yang menjalankan strategi ini masih pakai pola yang lama. Pola yang lama berupa membangun opini negatif terhadap pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum. Curangan Anies lainnya adalah melakukan kampanye sebelum waktunya, di mana dia mengganti namanya menjadi head start untuk membingungkan publik. Atau kecurangan Anies Baswedan yang menggunakan jet pribadi saat kampanye di mana-mana. Berapa kecurangan dari biaya kampanye yang menggunakan jet pribadi? Apakah ini datang dari korupsi BTS yang dilakukan oleh Menkominfo dari Partai Nasdem? Tak main-main kecurangan maling atau korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Plate adalah sebesar 8 triliun rupiah. Suka tidak suka, senang tidak senang, sadar atau tidak sadar, pola Anies Baswedan ini sudah basi. Nampaknya para relawan Anies sudah tak punya cara atau metode lain dalam berkampanye sehingga memainkan strategi play victim. Memang basi sih strategi ini, tapi sangat terbukti ampuh, apalagi jika ditambahkan dengan jualan isu agama. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden. Berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.